Bab 401, 7 hari. Apakah kamu bersikeras? Kata roh istana sambil apatis memandang Lin Ming. Semuanya tergantung pada usaha. Mencoba menyelesaikan uji coba peleburan dengan tergesa-gesa hanya akan memudahkanmu mati di tengah uji coba. Namun, karena kamu bersikeras, aku tidak akan menghentikanmu. Kata roh istana dengan dingin. Sebagai makhluk dari ras roh, secara alami ia tidak memiliki emosi. Saya akan tidur. Jika Anda dapat bertahan dan menyelesaikan uji coba peleburan kelima, maka Anda akan mendapatkan hadiah di tengah jalan. Pada saat itu, saya akan bangun. Setelah mengucapkan kata-kata ini, roh istana langsung menghilang. Uji coba peleburan kelima. Pikiran Lin Ming bergerak. Tampaknya jalur peleburan tingkat umum itu sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dengan kekuatannya saat ini, seberapa jauh dia bisa mencapainya dalam sekali jalan. Saat Lin Ming berpikir, seluruh tanah di bawahnya mulai bergetar. Batuan berguling menuruni bukit dan sesaat kemudian, di kejauhan dataran, simbol merah mulai menyala. Simbol merah ini tingginya beberapa puluh kaki dan berkumpul bersama, menciptakan cahaya yang panjang. Jumlahnya ratusan dan ribuan, membentang hingga ke ujung cakrawala. Ini adalah formasi susunan. Lin Ming terkejut, ini benar-benar formasi susunan yang menakutkan. Area yang dicakupnya setidaknya 100 mil, ini adalah pertunjukan kekuatan yang sangat besar. Ketika formasi susunan muncul, energi asal dunia mulai bergetar hebat. Tanah mulai semakin bergetar, bebatuan pecah menjadi dua, daratan retak, dan retakan raksasa mulai bermunculan, menciptakan gundukan bebatuan seolah-olah bumi sendiri sedang menggelegak. Lin Ming mencengkeram tombaknya, dia merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh formasi susunan. Ini adalah rangkaian pembunuhan yang sebenarnya. Begitu dia terbunuh, dia akan mati. Peng, 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 gundukan batu tersebut meledak, dan boneka yang terbuat dari batu hitam muncul dari dalam tanah. Jumlahnya ada beberapa ratus, bahkan ada banyak boneka batu yang dibakar dengan api. Tidak diragukan lagi, boneka batu yang menyala-nyala ini jauh lebih kuat dari yang lain. Ini adalah musuh dari uji coba peleburan. Musuh pada percobaan pertama harus selalu menjadi yang terlemah. Musuh di belakang akan menjadi semakin kuat. Lin Ming memutar esensi sejati di tubuhnya, hatinya dipenuhi dengan semangat pejuang. Semua boneka ini tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam Haltian, dan ada beberapa ratus boneka yang muncul sekaligus. Meskipun ini sulit, itu tidak cukup untuk menjebak Lin Ming selama lebih dari setahun. Itu hanya berarti kekuatan musuh di belakang mereka akan meningkat pesat. Lin Ming meninggalkan gua peristirahatan dan melangkah ke dataran, berjalan ke dalam formasi susunan besar-besaran. Mengaum, mengaum, boneka batu mengeluarkan suara gemetar, dan beberapa ratus boneka batu bergegas menuju Lin Ming untuk membunuhnya. Boneka batu ini tingginya lebih dari 10 kaki dan beratnya beberapa ribu jin. Saat mereka berlari bersama, bumi akan berguncang, dan tangisan nyaring mereka bergema di langit. Lin Ming menggenggam tombak panjangnya. Dia adalah satu-satunya orang yang menghadapi kekuatan yang begitu besar. Pemandangan seperti itu menyebabkan darah di hatinya terbakar dan jiwanya bergolak karena kegembiraan yang mendidih. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menghadapi begitu banyak musuh yang sebanding dengan seniman bela diri Haltian. Saat aku bertarung dalam gelombang monster di Green Mulberry City, sebagian besar monster yang kubunuh adalah monster ganas yang lemah. Ini juga hanya langkah pertama dari uji coba peleburan tingkat umum. Di atas ini juga merupakan uji coba peleburan tingkat raja. Tidak peduli apa, aku tidak bisa jatuh di sini. Lin Ming mengertakkan giginya, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin dan brutal. Dia sudah bisa melihat mata merah tua yang haus darah dan gila dari boneka batu, dan duri ganas yang menutupi tubuh mereka. Mati, Lin Ming bergegas ke boneka batu pertama. Dengan teriakan nyaring, esensi sejati biru meletus. Sosoknya seperti macan tutul yang melompat ke udara, dan tombak komet ungu gesit seperti cambuk. Dia langsung menghantam dahi boneka batu itu. Kaca, batuan meledak, dan energi atribut api yang membentuk matanya keluar. Pertama, Lin Ming meminjam pukulan dari menghancurkan kepala boneka batu itu dan terbang ke sisi lain. Tombak komet ungu di tangannya menyerang seperti ular dan menusuk mata boneka batu kedua. Bang! Saat matanya meledak, Lin Ming didorong terbang mundur karena dampaknya. Tombak komet ungu membungkuk seperti bulan sabit saat ia mengimbangi sebagian besar dampaknya. Jika tidak, dengan tubuh daging dan darah Lin Ming, pergelangan tangannya masih gemetar karena mati rasa. Setelah membunuh dua boneka batu, Lin Ming jatuh ke dalam kelompok boneka batu. Dalam situasi ini, Lin Ming tetap sangat tenang, mengirimkan akal sehatnya untuk menangkap pergerakan setiap boneka batu. Dia seperti embusan angin saat dia dengan cepat berlari melewati celah di antara boneka batu itu. Dengan setiap tusukan tombak Lin Ming, hampir setiap boneka batu yang dia serang akan mati. Mata adalah kelemahan wayang batu. Setiap kali Lin Ming menyodorkan, tombaknya akan berisi esensi sejati yang bergetar. Serangannya akan menghancurkan energi asal api di dalam matanya. Tidak baik. Pada saat Lin Ming melompat, dua tiang api tiba-tiba melesat keluar dari kelompok boneka, disapu oleh Lin Ming saat mereka langsung melewatinya dan ke langit. Meskipun Lin Ming telah menghindari serangan diam-diam ini, ruang yang dia hindari juga dikunci oleh pilar api. Mengaum, mengaum, boneka batu berkepala tiga langsung mengambil posisi menjepit, mengelilingi Lin Ming. Sebuah pukulan besar pertama jatuh, menghalangi segala arah yang bisa dia hindari. Pada saat kritis ini,
murid Lin Ming berkontraksi. Jiwa guntur iblis ilahi melolong saat terbang. Engah, engah, engah. Dengan serangkaian suara ringan, ketiga mata di ketiga kepala boneka batu itu meledak. Lin Ming mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk memukul keras dada boneka batu itu. Kekuatan getaran meletus, langsung menghancurkan tubuhnya. Saat boneka batu itu jatuh, Lin Ming bergegas maju dan keluar dari lingkaran. Kakinya menginjak batu emas yang menghancurkan kekosongan, dan dia terbang ke langit. Sangat dekat, darah di tubuhnya berjatuhan. Jika dia terkena beberapa tinju sekaligus, dia akan terluka parah. Itu akan sangat berbahaya. Namun, tidak ada waktu bagi Lin Ming untuk bersantai. Dengan beberapa suara, puluhan kolom api ditembakkan oleh kelompok boneka batu, mengarah ke Lin Ming. Ini buruk. Jika aku terbang maka aku hanya akan menjadi sasaran. Lin Ming menyelam ke bawah, melarikan diri dari tiang api yang datang ke arahnya. Sekali lagi, dia terjebak dalam perkelahian yang brutal. Hanya dengan dia melawan beberapa ratus boneka batu alam Haltian, jika dia tidak berhati-hati dia akan terjebak dalam pengepungan tanpa akhir dari semua sisi. Bahkan dengan kekuatan Lin Ming, jika terjadi kecelakaan, dia akan terluka parah. Tapi, jika dia terluka sejauh itu berarti kematian di tengah banyaknya boneka rock. Kemungkinan kematian dalam uji coba peleburan tingkat umum ini benar-benar lebih tinggi daripada tingkat sersan. Untuk menciptakan seorang jenderal, seseorang harus menjalani banyak tantangan hidup dan mati. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Di ketentaraan, sulit menemukan pemimpin sejati. Posisi seorang jenderal jauh lebih penting daripada posisi seorang prajurit. Dengan cepat, 7 hari berlalu. Di ruang gelap di aula utama Phoenix kuno, sebuah cahaya menyala dan seorang pemuda compang camping dan berlumuran darah muncul, tergeletak di lantai. Itu hampir saja. Pemuda itu menghela nafas lega. Pemuda ini adalah Mu Dingshan. Dia mengeluarkan pil dari cincin spasialnya untuk ditelan dan juga mengoleskan obat pada lukanya. Mu Dingshan tidak bisa menahan godaan untuk menerima uji coba peleburan yang berada pada batas kekuatannya. Itu sangat sulit untuk diselesaikan, dan dia telah terjerumus ke dalam banyak situasi berbahaya. Akhirnya potensinya meletus dan ia mampu melewati bahaya demi bahaya untuk menyelesaikan jalur peleburan. Tidak hanya itu, budidayanya telah menembus alam Haltian Tengah. Saya akhirnya berhasil menerobos. Mu Dingshan menghela nafas. Hanya dengan ini, semuanya menjadi sia-sia. Saya harap saudara-saudara magang junior dan saudari magang junior lainnya tidak sembrono seperti saya. Tapi, dengan kesempatan seperti itu di hadapan mereka, hanya sedikit orang yang mampu menahan godaan tersebut. Jika mereka berulang kali menghindari bahaya demi kenyamanan keselamatan, mereka mungkin tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat dalam hidup mereka. Saya hanya bisa berharap mereka kembali dengan selamat. Saat Mu Dingshan berpikir, dia melihat kilatan cahaya biru, dan Mu Xiaoqing muncul. Dia juga berlumuran darah, tapi penampilannya secara keseluruhan jauh lebih baik daripada Mu Dingshan. Mu Dingshan merasa lega karena beban berat turun dari bahunya. Dalam uji coba peleburan ini, kepentingannya hanya kalah dengan Lin Ming. Sungguh luar biasa dia bisa kembali dengan selamat. Kemudian, lebih banyak cahaya mulai bersinar, dan murid-murid bermunculan satu demi satu. Ada yang ditemukan utuh, dan ada pula yang luka-luka. Bahkan ada yang terluka parah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Mu Dingshan bergegas dan membantunya menelan beberapa pil. Junior magang, Saudara Song, apakah kamu menerobos ke alam Haltian? Mu Dingshan berkata dengan heran. Saudara Song yang magang junior ini baru berusia 18 tahun, dan kekuatannya menempatkannya di posisi paling bawah di antara murid langsung. Sebelum dia memasuki aula utama Phoenix kuno, kepala budidayanya berada di setengah langkah Haltian. Namun kini, dia berhasil menerobos ke ranah Haltian. Seorang anak berusia 18 tahun dengan budidaya alam Haltian adalah hasil yang sangat bagus. Terobosan yang beruntung. Meskipun pemuda bermarga Song berlumuran darah, dia tidak bisa menyembunyikan senyum bahagia di wajahnya. Memasuki saat ini sungguh berharga. Sekarang dia telah mencapai ranah Haltian pada usia 18 tahun, memasuki ranah inti berputar di masa depan hampir dijamin. Murid-murid lainnya memiliki berbagai tingkat manfaat. Beberapa telah menembus ke tahap berikutnya, dan sebagian besar dari mereka belum mampu menerobos, namun kekuatan mereka telah meningkat pesat. Para murid dengan penuh semangat mengobrol satu sama lain, murid senior magang, saudaramu, kamu yang paling galak di sini. Sekarang setelah kamu mencapai ranah Haltian Tengah, tak satu pun dari murid kepala wilayah 5 elemen lainnya yang akan menjadi tandinganmu. Saat beberapa murid memberi selamat kepada Mu Dingshan, dia tersenyum, tetapi hatinya merasa agak tidak nyaman. Mengapa Lin Ming belum keluar? Menurut pengalaman masa lalunya, dalam seperempat jam lagi mereka semua akan dikirim. Tapi di mana Lin Ming? Junior magang, Saudara Lin. Junior magang, Saudara Lin belum keluar. Pemuda bermarga Song berkata dengan terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan fakta ini. Sekarang para murid mengetahui bahwa semuanya berjumlah 15 orang, mereka hanya kehilangan Lin Ming. Para murid di ruangan itu menatap dengan bingung. Masih ada waktu. Mu Dingshan mengerutkan kening. Dia tidak akan percaya bahwa Lin Ming tidak bisa lulus uji peleburan. Pada saat ini, di pegunungan belakang Divine Phoenix Island, Istana Orang Suci. Mu Qianyu memegang sebuah buku kuno. Saat dia membacanya, dia juga mencatat pikirannya dalam lembaran batu giok. Yuer,
Dari perhitunganku, para murid yang telah memasuki alam mistik Phoenix Ilahi harus berangkat hari ini atau besok. Mu Qianyu mendongak. Orang yang berbicara adalah gurunya, Mu Yuhuang. Dari para murid yang telah pergi ke alam mistik Phoenix Suci, kita telah kehilangan satu orang. Saya harap kali ini tidak akan ada kerugian bagi mereka yang memasuki aula utama Phoenix kuno. Mu Yuhuang menggelengkan kepalanya, suaranya penuh dengan ratapan. Mu Qianyu meletakkan batu giok itu ke bawah, tampak tenggelam dalam pikirannya. Yuer, apakah kamu mengkhawatirkan Lin Ming? Mu Yuhuang bertanya sambil tersenyum. Sedikit, Mu Qianyu mengangguk. Orang Lin Ming itu terlalu suka berpetualang, dia terlalu suka mengambil risiko. Inilah yang dia khawatirkan. Mu Yuhuang tertawa, tersenyum sambil berkata, merasa lega. Bakat Lin Ming menantang surga. Tidak hanya itu, tapi leluhur tinggi mengatakan bahwa takdir besar telah menimpa Lin Ming. Dia tidak akan jatuh di aula utama Phoenix kuno. Bab 402, Berita Kematian. Saat Mu Qianyu dan Mu Yuhuang berbicara, seorang pelayan berjubah merah bergegas mendekat. Di dalam koridor istana orang suci yang tenang dan elegan, gema langkah kakinya terdengar sangat keras. Terdengar ketukan di pintu, suaranya masih sama mendesaknya seperti sebelumnya. Mu Yuhuang sedikit mengernyit, masuk. Pelayan berjubah merah membuka pintu besar. Wajahnya terlihat bingung, dan dia tidak membungkuk sebelum berkata, Yang Mulia Qianyu, Tuan Pulau, telah terjadi kecelakaan. Tuan Lin Ming belum kembali dari alam mistik Phoenix Ilahi. Apa? Mata Mu Yuhuang melebar dan dia segera berdiri dari kursinya. Saat Mu Qianyu mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Matanya membelalak saat dia hanya menatap pelayan berjubah merah itu, tangannya mencengkeram erat sandaran lengan kursinya. Karena kuatnya cengkeramannya, jari-jarinya menjadi pucat. Tuan Mu Dingshan dan Nyonya Mu Xiaoqing telah kembali, 16 orang pergi, dan 15 orang kembali. Hanya Tuan Lin Ming yang hilang. 16 orang tersisa, 15 orang kembali, hanya Lin Ming yang hilang. Saat kata-kata ini bergema di telinganya, Mu Qianyu merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah tersedot keluar, dan semua perasaannya hilang. Hatinya terasa kosong, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Rasanya dunia melambat hingga merangkak. Dia bingung, cemas, sedih, sangat tidak percaya. Tubuh Mu Yuhuang menegang untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, memerintahkan pelayan berjubah merah, kembali. Setelah pelayan itu mundur, dia menghela nafas, apakah takdir Divine Phoenix Islandku tidak cukup? Atau apakah surga sendiri ingin menghukum Divine Phoenix Islandku? Daerah Demon Laut Selatan sudah menyuarakan seruan perang. Dan di masa kelam ini, sebuah bakat yang penuh dengan janji dan harapan telah muncul. Namun, dia baru berada di Divine Phoenix Island kurang dari sebulan, dan dia telah jatuh ke dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Seorang jenius yang luar biasa telah jatuh ke dalam Divine Phoenix Mystic Realm, di mana kematian itu sendiri memiliki peluang yang sangat rendah untuk terjadi. Jika ini bukan kehendak langit, lalu apa yang mungkin terjadi? Kamu, Mu Yuhuang menoleh untuk melihat ke arah Mu Qianyu, tetapi melihat bahwa dia memegang erat kursi dengan tangannya, wajahnya pucat dan menunjukkan ekspresi bingung. Yuer, ayo kita pergi. Kita harus memberitahu Dewan Tetua tentang masalah besar ini. Beritahu, Mu Qianyu menopang dirinya, beritahu mereka tentang apa? Beritahu mereka tentang kematian Lin Ming. Bahkan jika saya tidak memberitahu mereka, mereka akan mengetahuinya. Saya memberikan semua esensi darah Vermilion bertambahan kepada Lin Ming. Saya telah menanggung banyak tekanan untuk melakukan ini, tetapi sekarang, para tetua tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan di saat yang sulit ini. Mu Yuhuang dengan sedih tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Esensi darah Vermilion sangat berharga bagi Divine Phoenix Island. Jika seseorang ingin mengolah bagian inti dari Vermilion Forbidden Divine Chronicle, mereka harus memiliki garis keturunan Vermilion yang kaya dan murni. Ada banyak murid Divine Phoenix Island berbakat yang kemurnian garis keturunannya sedikit menurun, sehingga tidak dapat mengembangkan bagian inti dari Vermilion Forbidden Divine Chronicle. Murid-murid ini mungkin hanya membutuhkan 2 atau 3 tetes sari darah Vermilion untuk mencapai kemurnian garis keturunan yang diperlukan. Namun, esensi darah Vermilion terlalu sedikit. Kecuali seseorang memiliki bakat atau dukungan yang cukup, mereka tidak akan menerima apapun. Bahkan murid inti pun tidak dapat menikmati perlakuan ini. Tapi dalam kasus ini, Mu Yuhuang sebenarnya telah memberikan semua esensi darah Vermilion kepada Lin Ming. Harus diketahui bahwa Lin Ming tidak memiliki sedikit pun garis keturunan Vermilion bersamanya. Untuk membantunya naik ke puncak dari tidak memiliki sama sekali, diperlukan sejumlah besar esensi darah Vermilion untuk dikonsumsi. Hal semacam ini biasanya mustahil. Tidak hanya itu, tapi Mu Yuhuang telah memberi Lin Ming esensi darah Vermilion dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dia butuhkan. Dia telah mempertaruhkan segalanya pada Lin Ming, sangat mengantisipasi bahwa suatu hari dia akan memimpin Divine Phoenix Island untuk menerobos menjadi sekte kelas 5. Resolusi tegas ini telah menyebabkan banyak orang merasa tidak puas. Namun, bakat Lin Ming terlalu menginspirasi. Bahkan karakter seperti Mu Fengxian telah diyakinkan, bagaimana orang lain bisa membantahnya. Semua orang yang garis keturunannya perlu sedikit lebih murni untuk mengolah Vermilion Forbidden Divine Chronicle, yang lengkap diam-diam memfitnah Lin Ming. Namun,
betapapun besarnya kebencian yang mereka rasakan, mereka tidak berani berbicara di depan umum. Tapi sekarang, Lin Ming telah meninggal. Dan karena itu semua esensi darah Vermilion Bird hilang sama sekali. Ketika Lin Ming masih hidup, ada orang-orang yang sudah sangat iri padanya. Khususnya, orang-orang seperti Yan Fuhong, murid inti yang terjebak di tengah. Karena penampilan Lin Ming, peluang mereka untuk naik semakin memburuk. Tapi kehadiran Lin Ming yang menekan terlalu besar. Bakatnya bahkan melampaui Mu Qianyu, dan suatu hari nanti, dia mungkin akan diberi gelar Putra Suci. Meskipun dia belum tumbuh, dia telah mendapat dukungan dari Mu Qianyu, Mu Yuhuang, dan Mu Fengxian. Adapun masa depannya, itu akan luar biasa. Ketika dia mencapai ranah inti berputar, dia bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi penatua tertinggi. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Sekarang Lin Ming telah meninggal, situasinya benar-benar berbeda. Dinding yang menekan semua orang telah lenyap, dan orang-orang seperti Yan Fuhong yang kehilangan sumber daya karena Lin Ming tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka. Dan banyak dari orang-orang ini juga memiliki koneksi, mereka mewakili kekuatan yang cukup besar dan berpengaruh. Mu Yuhuang sudah siap menghadapi mereka. Seperti 7 lembah mendalam, Divine Phoenix Island bukanlah kumpulan opini dan ide yang monolitik. Sebagai penguasa pulau Divine Phoenix Island, dan juga pemimpin kekuasaan dan otoritas, tentu saja ada orang-orang yang menolak menerima kenyataan ini. Meskipun tidak mungkin menggulingkan Mu Yuhuang karena kematian Lin Ming, itu masih cukup membuatnya merasa jijik dan sakit. Yuer, aku tahu kamu sedih, tapi kematian manusia seperti lampu yang padam, kamu harus menerima ini. Mu Yuhuang melihat ekspresi Mu Qianyu yang tidak sadar dan menghela nafas. Mungkin yang terbaik bagi Yuer adalah tidak berpartisipasi dalam pertemuan dengan Dewan Tetua ini. Tuan, apakah Lin Ming benar-benar mati? Apakah tidak ada kemungkinan alasan lain? Mu Qianyu memandang Mu Yuhuang, suaranya bergetar. Mu Yuhuang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga sangat ingin mencari alasan alternatif, situasi dengan Divine Phoenix Mystic Realm tetap sama sejak Divine Phoenix Island didirikan 3000 tahun yang lalu. Setiap kali orang memasuki uji coba peleburan Divine Phoenix Mystic Realm, mereka juga akan pergi pada saat yang sama. Jika ada yang hilang, mereka akan hilang selamanya. Tidak pernah ada pengecualian. Saya tidak percaya ini. Mu Qianyu dengan keras kepala berkata, saya paling mengenal Lin Ming. Sejak aku bertemu dengannya, dia masuk ke dalam gua naga banjir, menyembuhkan luka-lukaku, menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam, mengembangkan kronik ilahi terlarang burung Vermilion, hingga dia mengalahkan Lei Mubai. Apa yang telah dia lakukan yang belum melampaui semua ekspektasi. Dia sudah memberikan terlalu banyak kejutan, kenapa itu tidak terjadi sekali lagi? Saat Mu Qianyu berbicara, kehidupan tampak kembali di matanya. Suaranya menjadi lebih cepat dan lebih percaya diri. Saya tidak percaya Lin Ming sudah mati, saya tidak akan percaya Lin Ming sudah mati. Mu Yuhuang tidak tahu harus berkata apa. Bibirnya bergerak, tapi akhirnya tidak ada kata yang keluar. Setelah hening lama, Mu Yuhuang bertanya, apakah Anda ingin pergi ke Dewan Tetua? Saya pergi. Mu Qianyu berdiri. Tidak peduli apa, dia adalah Scientist of Divine Phoenix Island. Dia bukanlah gadis kecil yang tidak punya pendapat dan akan terpengaruh oleh berita yang dia sendiri tidak bisa memverifikasinya. Titik. Di dalam aula besar Gunung Phoenix Suci, perahu roh berwarna api perlahan mendarat. Mu Yuhuang dan Mu Qianyu keduanya turun dari perahu roh. Setelah mereka memasuki aula besar, mereka menemukan banyak tetua lainnya telah berkumpul. Ketika mereka melihat Mu Yuhuang tiba, banyak dari sesepuh ini menunjukkan ekspresi penyesalan dan kesedihan. Divine Phoenix Island telah kehilangan murid yang sangat berbakat, dan juga peluang untuk dipromosikan menjadi sekte kelas 5. Tapi, banyak juga wajah yang mencibir. Di antara mereka adalah tetua agung fraksi burung Vermilion, Mu Qihuo. Di Divine Phoenix Island, semua pemain berkekuatan besar memiliki nama belakangmu. Mereka adalah keturunan langsung dari master leluhur asli Pulau Phoenix Ilahi yang mendirikan sekte tersebut. Mu Qihuo ini adalah paman jauh Mu Qianyu, dan juga guru pamannya. Mu Qihuo telah bersaing dengan Mu Yuhuang untuk posisi pemimpin pulau. Namun, Mu Fengxian pada akhirnya memilih Mu Yuhuang sebagai penggantinya, dan dengan demikian Mu Qihuo hanya mampu mengambil peran sebagai tetua agung. Sebagai penguasa pulau, Mu Yuhuang secara langsung mengendalikan distribusi semua sumber daya, itu jauh di atas otoritas penatua agung dengan selisih yang besar. Harus diketahui bahwa ada hubungan internal yang sangat kompleks dan memecah belah di Divine Phoenix Island. Setelah 3000 tahun berkembang, segala macam kerabat dekat, kerabat jauh, pembimbing, murid, rekan magang, keluarga, teman, semuanya berkumpul di satu tempat. Terkadang, bahkan ada yang tidak bisa menentukan hubungan apa yang mereka miliki. Dalam hal ini, hal itu akan ditangani oleh para pemimpin tertentu di Divine Phoenix Island yang telah dipilih untuk mewakili kepentingan mereka yang memiliki hubungan darah dan mereka yang memiliki hubungan guru dan murid. Ini karena alokasi sumber daya sangatlah penting. Generasi muda dan keturunan langsung klan keluarga, siapa yang tidak membutuhkan sumber daya? Siapa yang tidak ingin meraih prestasi lebih? 1 atau 2 tetes esensi darah Vermilion Bird seringkali cukup untuk menjembatani kesenjangan antara alam Xiantian ekstrim dan alam inti berputar. Bagaimana hal ini tidak menimbulkan kecemburuan dan kebencian orang lain?
Saat dia melihat Mu Yuhuang tiba, Mu Qihuo mencibir dan tidak berbicara. Mu Yuhuang langsung berjalan ke kursi kehormatan dan duduk. Lalu dia melirik semua orang dan berbicara dengan jelas, menekankan setiap kata, Lin Ming telah meninggal. Orang-orang di sekitarnya tidak banyak bereaksi, masalah ini sudah diketahui semua orang. Ini adalah urusanku dan juga tanggung jawabku. Mu Yuhuang terus terang berkata. Meskipun dia memperoleh persetujuan Mu Fengxian sebelum memberi Lin Ming semua esensi darah Vermilion Bird yang dimilikinya, dialah yang awalnya mengemukakan gagasan ini. Tanggung jawabmu. Mu Qihuo dengan kasar berkata, Tuan Besar Yuhuang, kamu harus tahu bahwa di generasi muda, para murid inti yang berada di ujung tanduk hanya membutuhkan 1 atau 2 tetes esensi darah untuk meningkatkan bakat mereka ke tingkat yang cukup untuk melatih bagian inti. Dari metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Di masa depan, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan mampu menjadi Master Inti Revolving. Tapi Anda telah memberi Lin Ming lebih dari 20 tetes esensi darah. Lebih dari 20 tetes. Itu sama dengan lebih dari 10 Master Inti Revolving yang tidak lagi kita miliki. Fraksi Vermilion Bird dan fraksi Blue Luan dari Divine Phoenix Island memiliki total gabungan hanya beberapa lusin pusat kekuatan Revolving Core. Mu Qihuo tidak melebih-lebihkan kata-katanya, inilah betapa pentingnya dan berharganya esensi darah Vermilion Bird bagi Divine Phoenix Island. 2 tetes sudah cukup bagi Master Xiantian Ekstrim untuk menerobos ke ranah inti berputar. Ini adalah kebenarannya. Dan Master Ranah Inti berputar adalah tulang punggung Divine Phoenix Island. Kehilangan semua esensi darah Vermilion Bird sekaligus, tanggung jawab ini tidaklah kecil. Pada saat ini, penatua lainnya berkata, Tuan Pulau. Sebelumnya, saya tidak menentang Anda dalam memberikan esensi darah Vermilion Bird kepada Lin Ming. Tapi Anda setidaknya harus menunggu sampai dia kembali dengan selamat dari alam mistik Phoenix Ilahi sebelum melakukannya. Namun Anda memberikan esensi darah Vermilion Bird kepada Lin Ming sebelum dia masuk. Apa alasannya? Orang kedua yang berbicara adalah seorang lelaki tua bernama Yan Yuseng. Dia adalah penatua dari Divine Phoenix Island yang tidak memiliki nama belakang yang sama, Mu. Secara umum, para tetua yang tidak memiliki nama belakang ini lebih lemah. Dengan demikian, mereka dengan bijak tidak akan ikut campur dalam pertarungan faksi antar pribadi. Namun, Yan Yuseng ini adalah kakek dari Yan Fuhong. Awalnya, Yan Fuhong bisa memasuki aula utama Phoenix kuno. Namun karena kemunculan Lin Ming, dia dikeluarkan dari daftar peserta. Ini adalah terakhir kalinya Yan Fuhong bisa memasuki alam mistik Phoenix Suci. Saat berikutnya dibuka, dia tidak lagi memiliki kualifikasi. Adapun esensi darah Vermilion Bird, tidak ada bagian yang diberikan kepada Yan Fuhong. Yan Fuhong awalnya ditekan oleh Lin Ming dan bahkan tidak bisa sedikit marah. Tapi sekarang Lin Ming telah meninggal, semua kebencian dan permusuhan Yan Fuhong telah meledak, dan dia pergi untuk mengeluh kepada kakeknya sambil menangis. Yan Fuhong adalah cucu Yan Yuseng yang paling menonjol dan berbakat, dan keluarganya menaruh harapan besar padanya. Oleh karena itu, Yan Yuseng akan berusaha mendapatkan keadilan bagi Yan Fuhong. Bab 403, Cobaan Tanpa Akhir. Mu Yuhuang dengan dingin menatap Yan Yuseng. Di saat-saat normal, dia bahkan tidak mau repot-repot mempermainkan omong kosong pria itu. Tapi sekarang, menghadapi tekanan dari Dewan Tetua, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, selama penilaian di aula utama Phoenix kuno, kepadatan garis keturunan adalah faktor pengaruh yang paling penting. Untuk mendapatkan peluang keberuntungan yang lebih besar di aula utama Phoenix kuno, garis keturunan seseorang secara alami harus lebih murni. Untuk memberi Lin Ming peluang keberuntungan yang besar, Anda mengambil risiko dan memberinya begitu banyak esensi darah Vermilion Bird. Lalu bagaimana dengan murid lainnya? Kemurnian garis keturunan mereka hampir cukup untuk mempraktikkan bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Mereka berusaha keras dalam budidayanya, semuanya demi satu kesempatan menjadi ikan yang melewati gerbang naga. Bukankah ini terlalu tidak adil bagi mereka? Suara Yan Yuseng tidak seberani dan energi seperti suara Mu Qihuo ketika dia berdebat dengan Mu Yuhuang. Dia hanya berbicara dengan kecepatan yang tenang dan moderat, tetapi ada ketajaman dalam kata-katanya yang langsung pada intinya. Mata Mu Yuhuang menjadi semakin dingin. Penatua Yan, jika Anda merasa ini tidak adil, Anda boleh mengatakannya kepada leluhur agung. Esensi darah Vermilion Bird secara pribadi diberikan kepada Lin Ming oleh leluhur tinggi sendiri. Mu Yuhuang sangat jelas bahwa alasan Mu Qihuo dan Yan Yuseng melancarkan serangan verbal terhadapnya bersama-sama adalah untuk menuntut lebih banyak otoritas. Akan ada lebih banyak esensi darah Vermilion Bird di masa depan, dan mereka ingin pihak berwenang mengendalikannya. Setidaknya, mereka ingin menggunakan insiden ini sebagai dalih untuk mengurangi kekuatan Mu Yuhuang, dan meminta agar pendistribusian esensi darah Vermilion Bird diserahkan kepada Dewan Tetua untuk memutuskan, dibandingkan dengan penguasa fraksi Vermilion Bird yang secara tunggal mengendalikannya, dia. Harus diketahui bahwa penguasa fraksi burung Vermilion berikutnya adalah Mu Qianyu. Mu Qianyu juga seseorang yang berdiri di samping Mu Yuhuang. Bakat alami Mu Qianyu luar biasa, dan di masa depan dia kemungkinan besar akan mencapai ranah inti berputar yang ekstrim. Begitu dia memegang kekuasaan, kekuasaannya akan bertahan selama 7 hingga 800 tahun. Jika ini terjadi, faksi Mu Qihuo tidak akan pernah bisa bertahan. Jika tidak ada master yang lahir di sebuah faksi, maka mereka perlahan-lahan akan menurun dan musnah. Pada akhirnya, mereka bahkan akan merosot menjadi cabang agunan. Setelah Mu Qihuo,
Ada juga banyak tetua di faksi yang sama yang berbicara. Bagi mereka, kematian Lin Ming adalah awal dari perebutan kekuasaan internal yang intens. Para tetua lain yang tidak ada hubungannya kebanyakan tetap diam selama ini. Mereka tidak ingin melibatkan diri atau menimbulkan masalah dalam pergulatan faksi internal. Mereka hanya bisa menyesali bahwa kejeniusan besar dari Divine Phoenix Island telah hilang. Di dalam ruang tamu kecil di salah satu puncak gunung Divine Phoenix Mountains, Lei Jingtian sedang bermeditasi ketika tiba-tiba api menyala di depannya. Ketika pesan itu sampai ke telinganya, dia tiba-tiba tertawa bahagia. Lin Ming jatuh dalam alam mistik Phoenix ilahi. Haha, surga benar-benar mendukungku. Bocah ini, aku senang dia meninggal lebih awal. Negasi wilayah 5 elemen dan Pulau Phoenix ilahi masih berlanjut. Penyangkalan yang begitu penting melibatkan keuntungan yang sangat besar, dan bahkan melibatkan naik turunnya sebuah sekte. Ini bukanlah masalah yang bisa diputuskan hanya dalam beberapa hari. Dengan kerja sama kedua belah pihak, ada banyak detail yang perlu diselesaikan. Negosiasi berlanjut selama setengah bulan, dan kedua belah pihak telah membuat konsesi. Namun, mereka belum mencapai kesepakatan akhir. Lei Jingtian secara alami tinggal di Divine Phoenix Island dan belum pergi. Sekarang dia mendengar berita kematian Lin Ming, dia sangat gembira. Langit itu adil, dia akhirnya mati. Takdir Divine Phoenix Island hanya ini. Mereka mengira bisa terbang ke langit, hehe, tapi sekarang tidak diketahui apakah mereka bisa selamat dari krisis Laut Selatan ini atau tidak. Saat Lei Jingtian menerima berita kematian Lin Ming, sekte lain sesepuh dari wilayah 5 elemen juga menerimanya. Penatua Golden Bell Mountain dipenuhi dengan emosi yang mendalam, bakat luar biasa dari satu generasi telah jatuh. Adapun si Zongkun dari sekte Deep Earth, dia sama seperti Lei Jingtian, menikmati berita ini. Baginya, kematian Lin Ming adalah hal yang patut dirayakan. Dari seluruh Divine Phoenix Island, hanya Mu Qianyu yang percaya bahwa Lin Ming masih hidup. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia tidak meninggalkan slip giok takdir jiwa. Slip giok semacam ini mengharuskan seorang seniman bela diri untuk memisahkan sepotong jiwa mereka sendiri dan menyegelnya ke dalam slip giok. Ketika tubuh utamanya mati, slip gioknya akan pecah. Namun, memisahkan segumpal jiwa seseorang akan menyebabkan luka jiwa yang sangat parah. Biasanya, hanya orang biasa-biasa saja yang akan meninggalkan slip giok jiwa. Seorang jenius sejati tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tanpa bukti yang jelas dari sesuatu seperti slip giok takdir jiwa, Mu Qianyu tidak akan percaya bahwa Lin Ming telah meninggal. Bang! Di dalam medan perang Divine Phoenix Mystic Realm, tombak Lin Ming menerobos boneka batu, menyebabkan tubuhnya meledak menjadi api. Dia menopang dirinya dengan tombak komet ungu, sebagian berlutut di tanah. Punggungnya berlumuran darah, dan tulang tangan kirinya patah. Tangan kanan yang memegang tombak juga gemetar. Dia akhirnya melewati gelombang kedua. Boneka batu gelombang pertama adalah yang paling mudah dibunuh dan paling mudah dilewati. Lin Ming hanya perlu membunuh mereka menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Tapi boneka rok gelombang kedua sedikit lebih kuat. Pertama kali Lin Ming mencoba membantai semua boneka batu, dia terluka parah dan hampir mati, akhirnya gagal menghabisinya. Dia telah kembali ke guanya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa boneka-boneka yang dia bunuh semuanya dengan cepat dibuat ulang oleh formasi susunan. Saat Lin Ming pulih, begitu pula boneka batunya. Kali kedua dia menyerang, Lin Ming mendapatkan pengalaman dari upaya sebelumnya dan nyaris tidak berhasil membunuh mereka. Dia juga terluka parah seperti sebelumnya. Gelombang ketiga sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan. Lin Ming mengatupkan giginya, dan menelan pil penyembuhan. Pada saat ini, formasi susunan mulai berputar, dan tanda berwarna darah merah mulai menyala satu persatu. 10 hari terakhir ini, Lin Ming telah menemukan aturan percobaan peleburan, segera, boneka rok baru akan muncul. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan segera kembali ke gua. Jika dia ingin lulus uji coba peleburan ini dalam waktu 1 tahun, dia perlu melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah uji coba peleburan tingkat umum klan Phoenix kuno. Bakat Lin Ming jauh melampaui junior lainnya di wilayah Cakrawala Selatan, tapi ketika dia membandingkan dirinya dengan klan Phoenix kuno, dia tidak begitu yakin pada dirinya sendiri. Roh Istana telah menyatakan bahwa selama ia menjaga aula utama Phoenix kuno, hanya 1 orang yang lulus uji coba peleburan dalam waktu 1 tahun. Tidak hanya itu, tapi orang ini berasal dari keluarga kerajaan, dan hanya diturunkan ke uji coba peleburan tingkat umum. Bakat tingkat umum lainnya belum mampu mencapai hal ini. Lin Ming memutar True Primal Chaos Formula, dan dalam waktu 1 jam esensi sejati dalam tubuhnya telah dipulihkan. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan sebotol cairan merah kental. Cairan ini adalah kristal hati iblis yang hancur. Sebelumnya, Lin Ming telah memperoleh 10 Sateret Demon Heart Crystals. Dia telah makan setengahnya, memberi Mu Qianyu 1, dan menggunakan sebagian lainnya ketika dia mengungkapkan identitas rahasia Lei Mubai. Sekarang, dia punya sisa 8 lebih sedikit. Ini adalah obat yang sangat brutal dan manjur. Pertama kali Lin Ming mengambil ini, hampir semua darah di tubuhnya telah terkuras habis. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Meski begitu, dia tidak berani menyerap terlalu banyak. Bukan hanya itu, jika energinya terlalu banyak, dia tidak akan mampu menyerapnya.
Cara teraman adalah dengan mengambil setengah dari Sateret Demon Heart Crystal setiap beberapa hari dan memurnikannya di tengah panasnya pertempuran. Lin Ming mengeluarkan simbol prasasti obat yang dia buat ketika dia berada di Pulau Bulan Gelap. Simbol prasasti obat ini telah digunakan untuk meningkatkan potensi pil pembuka surga. Meskipun simbol prasasti obat ini levelnya agak terlalu rendah untuk kristal hati iblis yang hancur, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat Lin Ming meminum Sateret Demon Heart Crystal, seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan panas yang menyengat. Dalam benaknya, pemandangan Kaisar Agung Netherworld yang bertarung melawan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Tapi kali ini, Lin Ming tidak tersesat dalam mimpi mendalam seperti sebelumnya. Dia dengan cepat menerobos ilusi, memanipulasi energi kristal hati iblis yang hancur, dan memulai proses melunakkan sumsumnya. Batas tempering marau. Ini adalah faktor terpenting yang diandalkan untuk menyelesaikan uji coba peleburan ini dalam waktu 1 tahun. Bab 404, Sungai Aneh. Meskipun budidaya Lin Ming saat ini telah mencapai puncak kondensasi denyut nadi, mengendalikan energi kristal hati iblis yang hancur untuk melunakkan sumsumnya masih menyebabkan rasa sakit yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah ada pedang yang dipelintir ke dalam dirinya. Energi semacam ini mengandung sisa kehendak Kaisar Agung Netherworld. Itu kejam, brutal, sombong dan sulit diatur. Untuk memaksanya menyerah sehingga Lin Ming bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, dia harus menghapus surat wasiat ini. Apa yang bisa dilakukan Lin Ming adalah menggunakan jiwanya sendiri dan perlahan-lahan melemahkan sisa-sisa Kaisar Besar Netherworld. Lin Ming mengertakkan gigi saat keringat mengalir di dirinya. Secara berkala akan ada sejumlah kecil energi yang keluar dari pori-porinya, namun semua energi ini terkurung oleh kekuatan simbol prasasti obat dan terkandung di dalam tubuhnya. Prinsip di balik simbol prasasti obat ini adalah untuk mengurangi hilangnya khasiat obat. Prasasti obat yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya pada pil pembukaan surga ini masih dapat sedikit mempengaruhi Sateret Demon Heart Crystal. Dengan demikian energi dalam tubuh Lin Ming semakin maniak dan buas. Lin Ming dengan paksa menggunakan metode tempering sumsum yang ditemukan dalam Chaotic Virtuous Combat Meridian, dan mendesak energi Sateret Demon Heart Crystal untuk memasuki kerangkanya sedikit demi sedikit. Energinya kental dan berat seperti merkuri, dan juga sangat meresap. Meskipun tulang Lin Ming sangat padat, energinya mudah menembus. Saat energi memasuki sumsum, Lin Ming bisa mendengar suara cici-cici yang berasal dari tulangnya. Ini adalah energi yang membakar sumsumnya, perlahan memurnikannya dan mengubah sifatnya. Hal ini mirip dengan ketika seorang pandai besi harus menggoreng batang tombak kayu dalam wajan besar berisi minyak agar semua kotoran di dalamnya meledak. Rasa sakit ini terasa jauh di dalam tulangnya dan sangat menyiksa. Dahi Lin Ming meneteskan keringat. Tapi dibandingkan terakhir kali dia menyerap Sateret Demon Heart Crystal, kondisinya jauh lebih baik. Pertama kali, hampir seluruh darahnya terkuras habis, membentuk karapas berdarah yang menutupi tubuhnya. Namun kali ini yang ada hanya rasa sakit dan keringat. Di keringat, ada bekas zat abu-abu samar, tapi hanya sedikit. Ini adalah kotoran dalam tubuh Lin Ming. Setelah Lin Ming melalui beberapa pengalaman mencuci sumsum dan ototnya, inilah hasilnya. Meskipun kemurnian tubuh Lin Ming tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Mu Qianyu, dia juga tidak memiliki banyak kotoran yang tersisa di dalam dirinya. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, 2 jam penuh telah berlalu, dan Lin Ming menyerap energi terakhirnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Muntah ini sebenarnya tidak berhenti. Lin Ming terus muntah darah sampai seluruh tanah berlumuran darah. Pemandangan yang cukup mengganggu. Akhirnya, itu berakhir, dan Lin Ming menyeka mulutnya. Dia mencari ke dalam dirinya dan menemukan bahwa darah di dalam pembuluh darahnya sangat merah cerah, dan kental seperti merkuri. Sumsum dan darah saling terkait erat. Sumsum menghasilkan darah, dan darah meremajakan sumsum. Untuk melunakkan sumsum seseorang perlu membuat darah baru. Setelah Lin Ming memakan setengah dari Sateret Demon Heart Crystal, warna emas sumsumnya jauh lebih kaya dari sebelumnya, dia hampir menyelesaikan tempering marau sekitar 5% lagi. Setengah dari kristal hati iblis yang hancur adalah 5%, dan keseluruhannya hampir 10%. Sekarang, tempering marau Lin Ming sudah sekitar 25% selesai. Meskipun khasiat obat di masa depan dari pil ini akan melemah, setelah dia selesai memakan 8 kristal hati iblis yang hancur, Lin Ming memperkirakan bahwa dia harus menyelesaikan tempering marau sekitar 60 hingga 70%. Tempering marau adalah batasan yang bagus. Menyelesaikannya jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan Lin Ming sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat dia setelah menyelesaikan tempering marau. Saat Lin Ming duduk bermeditasi selama setengah jam, perutnya mulai keroncongan karena lapar. Sebelum Lin Ming memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia telah mengisi cincin spasialnya dengan segala jenis makanan. Saat dia mengeluarkan daging yang sudah diawetkan dan ransum kering, dia mendengar suara tetesan samar datang dari dalam gua, seolah-olah ada air di dekatnya. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia menyimpan jatah kering dan mulai berjalan ke dalam gua. Setelah dia berjalan beberapa ratus kaki, dia melihat memang ada sungai bawah tanah di dalam gua. Air sungainya sangat jernih dan indah. Namun, Lin Ming merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa, dia tiba-tiba menghirup udara dingin. Air sungai ini sangat deras. Setidaknya, ia tidak lebih ringan dari merkuri. Tidak hanya itu, suhu airnya juga sangat tinggi, itu sudah beberapa kali di atas titik didih.
Saat Lin Ming menangkup air, dia menemukan bahwa selama waktu itu sejumlah besar esensi sejati yang melindungi tubuhnya telah mencair. Sungai macam apa ini? Kulit Lin Ming tidak terlalu bagus. Segala sesuatu yang dia temukan di dalam alam mistik Phoenix suci ini aneh dan berbahaya. Apa itu? Lin Ming menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk di dalam sungai. Makhluk-makhluk ini tampak seperti kepiting raksasa, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan pelindung tulang berwarna merah saat mereka bersembunyi di bawah air. Mereka menatapnya dengan mata lebar. Kedua cakar itu panjangnya lebih dari 2 kaki. Jika ia dapat bertahan hidup di tempat ini, maka ia bukanlah hewan yang ramah. Suhunya beberapa kali lipat dari suhu mendidih, namun kepiting ini masih bisa bertahan hidup di sini. Bahkan Lin Ming tidak akan mampu melakukannya. Dia bisa bertahan di bawah air untuk waktu yang lama, tapi pada akhirnya dia harus menyerah setelah esensi sejatinya habis. Namun kepiting-kepiting ini menjadikan sungai ini sebagai rumah mereka, dan tidak takut dengan suhu tinggi. Seekor kepiting raksasa dengan tubuh setinggi 4 atau 5 kaki tiba-tiba bangkit. Ia mengacungkan cakar sepanjang 2 kaki saat mencoba menjepit Lin Ming, seolah ingin memotong pinggangnya. Ini menjadikanku sebagai mangsa, Lin Ming mencibir. Dia meninju dengan tinju penghancur tulang tubuh, esensi sejati biru meletus. Bang! Kepiting itu terbang mundur, berguling-guling. Akhirnya berhenti, melompat dan lari. Ia tidak mati. Lin Ming terkejut. Pukulan ini mampu membunuh mendiang seniman bela diri Hautian. Namun kepiting besar ini justru menolaknya. Terlalu kuat. Tak lama kemudian, 7 atau 8 kepiting raksasa berkumpul di sungai. Lin Ming tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa kepiting itu telah kembali untuk mengumpulkan teman-temannya. Kepiting ini adalah penguasa sungai. Mereka belum pernah mengalami kerugian seperti ini sebelumnya. Sekarang, mereka bersumpah untuk menghilangkan Lin Ming. 7 atau 8 kepiting raksasa berlari keluar sungai bersama-sama, bergegas membunuh Lin Ming. Kali ini, Lin Ming tidak lagi menahan diri. Dia mengeluarkan tombak komet ungu dan menggabungkan jiwa guntur iblis ilahi ke dalam porosnya. Kekuatan guntur meledak, dan dengan hentakan tombak, seluruh gua diselimuti cahaya ungu yang bersinar. Kaca, 7 atau 8 sambaran petir jatuh dari langit, masing-masing sambaran petir menghantam seekor kepiting raksasa. Semua kepiting langsung dibunuh oleh Lin Ming. Saat Lin Ming melihat kepiting raksasa di tanah, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Roh istana mengatakan bahwa gua ini adalah tempat tinggal bagi mereka yang berpartisipasi dalam jalur peleburan tingkat umum, apakah ini makanan dan air yang disediakan? Lin Ming ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah kepiting raksasa. Dia meraihnya, dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan cangkangnya yang setebal telapak tangan. Di dalamnya ada daging merah dan putih yang empuk berkilau. Dia menggali sepotong besar dan mulai memanggangnya di atas api. Lin Ming sudah terbiasa membawa garam dan bumbu lainnya. Dia dengan santai menaburkannya ke daging kepiting, dan aroma lezat mulai tercium. Lin Ming menggigitnya dengan hati-hati. Daging kepiting raksasa yang aneh ini sangat gurih dan empuk, namun tetap kenyal. Lin Ming mengambil waktu. Setelah dia dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada efek samping apapun, dia mulai memakannya dengan sungguh-sungguh. Daging kepiting raksasa yang aneh ini sangat tahan terhadap suhu tinggi. Tidak peduli bagaimana dia memanggangnya, itu tidak akan hangus atau gosong. Saat dia mencicipinya, rasanya sangat lezat, dan bahkan lebih enak daripada hidangan yang ditemukan di restoran terkenal. Ini barang bagus. Bahkan Lin Ming, seorang penikmat yang relatif pilih-pilih makanan, mau tak mau memuji daging kepiting aneh ini. Daging kepiting di perutku sepertinya menyehatkan esensi sejati tubuhku. Lin Ming terkejut saat mengetahuinya. Saat daging kepiting masuk ke perutnya, panas rendah mulai mengalir keluar dan menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Dia merasakan esensi sejati atribut api di tubuhnya perlahan menguat. Besarnya peningkatan dari daging kepiting ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan memakan pil, namun ia benar-benar menang dalam hal kemurnian. Tidak ada kotoran dan racun yang terkandung di dalamnya. Itu setara dengan makan sayuran rohani dan biji-bijian rohani. Namun, efeknya setidaknya 100 kali lebih besar daripada makanan spiritual yang ditemukan di Divine Phoenix Island. Lin Ming terkejut. Inikah yang dimakan oleh peserta uji coba peleburan tingkat umum klan Phoenix kuno? Klan Phoenix kuno. Lin Ming hanya perlu mendengar nama ini untuk menebak secara kasar bahwa mereka akan memiliki garis keturunan dewa binatang di dalam diri mereka. Sulit membayangkan betapa hebatnya bakat mereka. Selain itu, mereka mempelajari teknik dan keterampilan klan Phoenix kuno. Mereka memiliki tempat pelatihan seperti uji coba peleburan di alam mistik Phoenix suci, dan juga segala macam obat-obatan dan makanan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin bakat mereka tidak luar biasa? Tidak mengherankan jika talenta tingkat raja yang paling lemah dan paling rendah dalam klan Phoenix kuno juga dapat menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam waktu 1 tahun. Mungkin, hanya tingkat raja yang merupakan anggota sejati klan Phoenix kuno. Dan, yang disebut level umum hanya untuk bawahan klan Phoenix kuno. Saat Lin Ming menyadari hal ini, kepuasan asli dalam hatinya lenyap. Jalan yang dia lalui masih sangat panjang. Namun, semakin seperti ini, semakin membangkitkan semangat kompetitif dalam hati Lin Ming. Jika dia sudah berdiri di puncak semua jenius di 3000 alam semesta tanpa batas, maka, tanpa tujuan untuk dikejar, dia akan merasa sedih dan bosan. Tapi sekarang, sepertinya dia gagal.
Setelah dia makan daging kepiting dalam porsi besar, Lin Ming meminum air dari sungai. Air sungai juga mempunyai efek serupa dengan daging kepiting, itu mampu melembabkan dan memurnikan esensi sejati di dalam tubuhnya. Bahkan air pun mempunyai efek ini. Bukan hanya itu, esensi sejati atribut api di sini jauh lebih kaya daripada di luar. Jika aku ingin berlatih pertarungan sebenarnya, masih ada pertarungan besar yang menungguku di luar. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Di dalam alam mistik Phoenix Ilahi, jika seseorang ingin bertempur, ada banyak lawan di luar. Jika seseorang ingin berkultivasi, terdapat esensi sejati atribut api yang sangat kaya, bahkan makan atau minum akan meningkatkan kekuatan seseorang. Tempat apa yang lebih cepat untuk bercocok tanam daripada di sini? Setelah Lin Ming meminum isi perutnya, dia merasakan daging kepiting dan air berubah menjadi panas di dalam tubuhnya dan berlarian ke sana kemari. Tubuhnya memerah karena energi yang panik. Jika dia tidak segera melepaskan energi ini, dia akan merasa tidak enak badan untuk sementara waktu. Lin Ming tidak sabar untuk keluar dan bertarung. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya dan meluncurkan teknik gerakannya, langsung terbang keluar gua. Di luar gua, beberapa ratus boneka batu telah berkumpul di dataran. Namun kali ini, boneka batu api menjadi mayoritas. Boneka batu api ini jauh lebih kuat dari boneka batu biasa. Saat ia melihat sejumlah besar boneka batu ini, semangat juang Lin Ming melonjak. Dia melangkah ke depan, tubuhnya melesat seperti anak panah, menciptakan busur sempurna saat dia mendarat di tengah-tengah kelompok boneka. Boneka batu itu meraung, dan tiang api meledak ke arah Lin Ming. Dia tersenyum tipis dan langsung mengaktifkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dia seperti burung layang-layang di tengah badai, menari di tengah kobaran api, seperti benang menembus jarum. Semua kolom api melewati Lin Ming. Jarak 1000 kaki dilintasi dalam sekejap mata. Saat Lin Ming tiba di depan boneka api pertama, tombak komet ungu menyapu. Bang! Dengan ledakan keras, boneka api itu dipecah oleh tombak Lin Ming. Saat kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya, Lin Ming bisa mendengar tulangnya bermunculan dan patah, perasaan nyaman yang tak terkira ini membuatnya ingin mengerang dan berteriak. Bertarung. Setelah melunakkan sumsumnya dan memakan daging kepiting dalam jumlah besar, Lin Ming merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika dia tidak melampiaskan energi ini, maka dia tidak akan pernah merasa nyaman. Peng peng peng. Sebuah tombak ditusukkan. Busur petir menyambar ke segala arah, nyala api menyembur ke langit, dan cahaya biru membelah kehampaan. Kemanapun tombak komet ungu pergi, batu pecah akan beterbangan. Bab 405, Perang dimulai. Besar, bagus sekali. Lagi, semakin banyak Lin Ming bertarung, semakin bersemangat dia, dan semakin dia terbakar dengan semangat juang. Luka di tubuhnya terus bertambah, tapi tidak peduli berapa banyak darah yang keluar, sepertinya dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Saat Lin Ming membantai setiap boneka, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan esensi sejatinya habis. Saat ia berbaring tengkurap di tanah, rasa sakit datang dari seluruh tubuhnya, Lin Ming merasakan kepuasan yang menyenangkan di hatinya. Ada orang-orang yang dilahirkan untuk berperang, Lin Ming tidak diragukan lagi adalah orang seperti itu. Setiap hari, dia akan mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, serta Chaotic Virtuous Combat Meridian. Dia akan makan, minum, dan membangun esensi sejati di dalam tubuhnya dengan makanan yang dia makan. Ketika dia perlu berlatih, dia akan pergi keluar menuju medan perang. Seperti ini, waktu berlalu dengan cepat. Lin Ming berkultivasi tanpa mempedulikan waktu. Namun seiring kemajuannya dalam uji coba peleburan tingkat umum, sebenarnya ada perubahan besar di dunia luar. Perang antara Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region akhirnya meletus. Meskipun wilayah Demon Laut Selatan adalah sekte kelas 5, kekuatan mereka paling rendah di antara sekte kelas 5. Sedangkan untuk Divine Phoenix Island, mereka berada di puncak dari semua sekte kelas 4. Dengan demikian, kesenjangan kekuatan antara kedua pihak tidak terlalu besar. Selain itu, Divine Phoenix Island juga telah memperoleh bantuan dari 19 sekte kelas 3 di wilayah Divine Phoenix, serta dukungan dari aliansi dengan wilayah 5 elemen. Apakah wilayah Demon Laut Selatan akan menang atau tidak, masih belum pasti. Kedua belah pihak memiliki keberatan dan masalah masing-masing yang harus diselesaikan. Perang pada awalnya akan terhenti untuk jangka waktu yang lebih lama, namun karena kehancuran total Lei Mubai, dia telah menjadi pemicu yang memicu pecahnya perang lebih lanjut. Saat perang dimulai, perang pertama-tama akan berkisar pada beberapa endapan urat batu esensi sejati yang terletak di Laut Selatan. Nantinya, kedua belah pihak akan memulai perang skala besar. Kekuatan utama perang secara alami adalah seniman bela diri alam Xiantian dan Hautian. Master inti bergulir jarang bertarung. Bahkan jika mereka melakukannya, lawannya mungkin terlihat sengsara namun tetap penuh energi. Sebenarnya, membunuh musuh adalah tugas yang sangat sulit. Ketika sampai pada seorang seniman bela diri di level Master Inti Revolving, mengalahkan seseorang itu mudah, tetapi melenyapkan seseorang sepenuhnya adalah masalah lain. Perang berlangsung selama 2,5 bulan penuh tanpa ada satupun Master Inti Revolving yang mati. Mereka yang meninggal sebagian besar adalah seniman bela diri Hautian dan kondensasi denyut nadi serta sejumlah besar Master Xiantian. Perang adalah bencana yang menyebabkan malapetaka di seluruh negeri. Namun bagi para jenius, ini juga merupakan peluang besar.
Sejak zaman kuno, era di mana penatua tertinggi dan karakter lain seperti itu muncul dari dalam benua tumpahan langit selalu merupakan era di mana api perang berkobar di mana-mana. Jika para pemuda jenius yang berbakat tidak pernah mengalami dan mengendalikan diri mereka sendiri melalui teror perang yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah tumbuh. Jadi, terlepas dari apakah itu South Sea Demon Region atau Divine Phoenix Island, mereka akan mengirim murid inti mereka untuk berperang. Mu Dingshan, Mu Xiaoqing, dan lainnya telah berperang berkali-kali. Bahkan Mu Qianyu pernah bertarung. Tentu saja, setiap kali dia melakukannya, dia ditemani oleh master inti berputar yang akan memastikan hidupnya tidak pernah dalam bahaya mutlak. Di depan Laut Selatan, di sebuah pulau beberapa ratus ribu mil jauhnya dari Divine Phoenix Island, Mu Qianyu berdiri waspada di pantai, menatap laut yang tak berujung. Matanya penuh kesedihan. Langit mendung, dan angin laut menyebabkan rambut halus Mu Qianyu menari-nari di udara. Sepertinya hujan bisa turun kapan saja. Selama 3 bulan terakhir, suasana hati Mu Qianyu sangat buruk. Masih belum ada pesan atau berita tentang Lin Ming, dan bahkan kepercayaan Mu Qianyu mulai goyah seiring berjalannya waktu. Hari-hari ini, saat dia berdiri sendirian, dia tidak bisa tidak mengingat ketika dia berada di kaki Gunung Thunder Crash, dan pengalamannya di sana bersama Lin Ming. Sudah lebih dari setahun yang lalu. Namun, dia dapat dengan jelas mengingatnya seperti baru kemarin. Dia tidak menyangka kejadiannya akan menjadi seperti ini. Seolah-olah dia sedang menjalani mimpi. Sepupu Qianyu, apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara lembut bertanya dari belakang Mu Qianyu. Dia adalah pria yang sangat tampan yang memegang pedang panjang di tangannya. Dia adalah sepupu jauh Mu Qianyu, Mu Qingsu, serta cucu paling menonjol dari tetua ketiga fraksi burung Vermilion. Dia berusia 32 tahun, dan setengah langkah menuju ranah inti berputar. Dia memiliki bakat luar biasa dan latar belakang yang luar biasa. Di dalam Divine Phoenix Island, Mu Qingsu adalah pria yang hampir tidak bisa didekati yang dirindukan oleh banyak murid perempuan cantik. Belum lagi murid perempuan berusia 20 hingga 30 tahun, bahkan yang lebih muda pun menganggap Mu Qingsu sebagai kekasih impian mereka. Mu Qianyu tidak repot-repot menoleh. Beberapa bulan terakhir ini, ketika dia pergi berperang, dia selalu bersama Mu Qingsu. Bahkan ketika mereka tinggal di rumah kecil mereka, mereka akan berada di rumah tetangga. Semua ini jelas telah diatur oleh individu tertentu. Mu Qianyu kurang lebih tahu bahwa ini adalah tindakan tetua ketiga. Sejak kecil, tetua ketiga telah membicarakan masalah pernikahan dan pertunangan dengan Mu Qingsu kepada Mu Yuhuang. Pada saat itu, hal ini telah ditolak oleh Mu Yuhuang. Bagi Divine Phoenix Island, pernikahan Mu Qianyu di masa depan adalah masalah yang sangat penting. Mu Qianyu adalah orang suci dari Pulau Phoenix Suci. Seseorang bahkan tidak perlu membahas status luhurnya, temperamennya, atau kecantikannya yang menakjubkan, seseorang hanya perlu mengetahui bahwa garis keturunan Vermilion Bird di dalam tubuhnya tidak kalah dengan pendiri Divine Phoenix Island. Jika seseorang bisa menikahi Mu Qianyu, mereka juga akan bisa mendapatkan energi yin primordial yang berasal dari orang yang mengambil keperawanannya. Dengan demikian, seseorang juga akan mendapatkan garis keturunan Saint Beast yang sangat murni. Siapa yang tidak menginginkan sesuatu yang begitu indah? Jika Mu Qianyu menikah, maka tetua ketiga percaya bahwa cucunya Mu Qingsu adalah satu-satunya di seluruh Divine Phoenix Island yang cocok dan memenuhi syarat untuk menandingi Mu Qianyu. Namun, Mu Yuhuang juga memandang Mu Qingsu dengan jijik. Mu Qingsu baik-baik saja, tapi dia hanya setingkat Mu Dingshan. Dia bahkan bukan talenta tingkat Sein, bagaimana mungkin dia layak untuk Mu Qianyu-nya? Tapi 3 bulan lalu, Mu Yuhuang telah memberikan semua esensi darah Vermilion Bird kepada Lin Ming, bahkan tanpa berpikir bahwa Mu Qianyu akan menikahi Lin Ming di masa depan. Namun, masa depan sulit diprediksi. Setelah Lin Ming memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia belum kembali. Dan dengan demikian, seluruh harapan dan impian Mu Yuhuang telah memudar menjadi kehampaan. Pada saat ini, beberapa tetua agung telah bersatu untuk menyerangnya. Mu Yuhuang tidak punya pilihan selain mulai memikirkan sekutu potensial untuk mengkonsolidasikan posisinya di faksinya. Dan penatua ketiga adalah kandidat yang baik untuk melakukannya. Tetapi jika dia ingin memenangkan hati tetua ketiga di sisinya, harga yang harus dia bayar sudah jelas. Mu Yuhuang tidak ingin menganggap masalah pernikahan Mu Qianyu di masa depan sebagai pertukaran. Tapi saat dia memikirkannya lebih lanjut, tampaknya selain Mu Qingsu, tidak ada seorang pun di seluruh Divine Phoenix Island yang memiliki kualifikasi untuk menikahi Mu Qianyu. Jika Mu Qianyu harus menikah di masa depan, maka satu-satunya yang bisa dinikahinya adalah Mu Qingsu. Ketika Mu Yuhuang menyadari hal ini, dia juga diam-diam menuruti keinginan tetua ketiga dan membuat beberapa pengaturan. Jadi, situasinya sekarang adalah Mu Qianyu dan Mu Qingsu selalu pergi berperang bersama. Mu Qianyu sangat menyadari segalanya. Sepupu Qianyu, sepertinya langit akan segera turun hujan. Bagaimana kalau kembali ke penginapan kita? Tolong jangan khawatirkan aku, kakak magang senior. Kakak magang senior, silakan kembali dulu. Suara Mu Qianyu tidak dingin dan tidak panas, dan kata-katanya mengandung sedikit tanda ketidaktahuan yang aneh. Mu Qingsu tertawa 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, sepupu Qianyu ingin mandi di tengah hujan. Haha, begitu juga dengan seniman bela diri, bertahan di bawah hujan bukanlah masalah. Kalau begitu, aku akan menemani sepupu Qianyu mandi di bawah hujan ini. Ini bisa dianggap sebagai tindakan elegan.
Mu Qianyu agak terkejut. Karena dia sudah mengatakan ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia diam-diam berdiri di sana. Sepupu Qianyu, apakah kamu mengkhawatirkan Perang Laut Selatan? Setelah beberapa saat hening, Mu Qingsu mencoba mengangkat topik pembicaraan. Tidak, suasana hatiku sedang buruk. Mu Qianyu menggelengkan kepalanya, tidak mau bicara lebih banyak. Ini, Mu Qingsu dengan enggan tersenyum, tapi sudut bibirnya masih bergerak-gerak beberapa kali. Dia bukan idiot, dan dia jelas tahu mengapa suasana hati Mu Qianyu begitu buruk. Sejak tetua ketiga membicarakan masalah pernikahan dengan Mu Qingsu sudah mulai menganggap Mu Qianyu sebagai tunangannya. Dan laki-laki mana yang bisa membiarkan tunangannya sendiri memikirkan laki-laki lain, meskipun orang itu sudah meninggal. Hujan deras datang. Tapi, Mu Qianyu tidak tertarik berendam di bawah hujan. Setiap tetes hujan yang menyentuhnya akan langsung menguap oleh esensi sejati atribut api. Saudara magang senior boleh tinggal di sini, saya akan kembali dulu. Saat Mu Qianyu selesai berbicara, dia menatap bayangan hujan di atas perairan luas yang tak ada habisnya. Dia menghela nafas dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi. Mu Qingsu juga tidak tertarik lagi untuk mengikutinya. Dia berdiri di tengah hujan lebat sendirian, kulitnya jelek. Penampilan awalnya yang tampan juga berubah menjadi tidak ada. Dia sudah mati, tapi dia masih bisa membuatmu begitu khawatir. Mu Qingsu tidak merasa senang. Anda tidak punya pilihan dalam pernikahan Anda di masa depan. Cepat atau lambat, orang yang kamu nikahi adalah aku. Jika kamu bisa mencintaiku sepenuh hati dan menjagaku dengan baik, maka aku juga akan bersikap baik padamu dan melakukan hal yang sama. Tapi jika hatimu dipenuhi pria lain bahkan setelah pernikahan besar kita, maka jangan salahkan aku karena tidak punya hati di masa depan. Waktu berlalu hari demi hari. 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Divine Phoenix Island masih belum mengumumkan kematian Lin Ming. Tapi, kabar kematiannya masih perlahan menyebar. 7 lembah mendalam adalah sekutu Divine Phoenix Island, dan juga berpartisipasi dalam perang dengan wilayah Demon Laut Selatan. Bagi para jenius dari 7 lembah mendalam, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengasah kekuatan mereka. Murid-murid mereka menghubungi murid-murid Divine Phoenix Island, dan mereka mengetahui bahwa Lin Ming telah meninggal. Awalnya mereka mengira ini hanyalah rumor. Namun setelahnya, mereka bisa memastikannya secara bertahap. Para murid 7 lembah mendalam terkejut. Kebanyakan dari mereka telah menjadi saksi proses lengkap ketika Lin Ming menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total. Lin Ming yang penuh dengan bakat, benar-benar jatuh dari surga. Ini sungguh sulit dipercaya. Tidak terbayangkan, sungguh tidak terbayangkan. Di sebuah pulau kecil di Laut Selatan, seorang pendekar pedang berpakaian biru memegang sebotol anggur saat dia duduk di pantai, pedangnya menusuk ke tanah di depannya. Pendekar pedang berpakaian biru ini adalah talenta terbaik yang secara besar-besaran kalah dari Lin Ming selama pertemuan bela diri fraksi total, Jiang Baoyun. Pada saat itu, kekuatan Jiang Baoyun tidak lebih buruk dari Lin Ming. Jadi, sejak saat itu, Jiang Baoyun selalu merasakan perasaan akrab dan bersahabat terhadap Lin Ming. Aku ingin menjadikanmu sebagai tujuan hidupku, berharap mengejar bayanganmu. Saya tidak berpikir bahwa bahkan surga akan begitu iri pada seseorang dengan kemampuan Anda, sehingga Anda benar-benar jatuh ke dalam alam mistik Phoenix ilahi. Bahwa aku telah kehilangan semua kesempatan untuk melawanmu di masa depan, itulah penyesalan terbesar dalam hidupku. Jiang Baoyun menghela nafas panjang, dan menuangkan kendi anggur ke pantai. Pedangku adalah monumenmu dan pasir adalah gundukanmu. Anggur ini adalah hadiah perpisahanku untukmu. Dalam hidup kamu adalah seorang pria yang heroik, dan dalam kematian semoga kamu menjadi hantu yang luar biasa. Tentu saja, ada juga orang-orang dalam 7 lembah mendalam yang sungguh-sungguh menikmati berita kematian Lin Ming. Dan di antara mereka, yang paling merasakan kegembiraan adalah Ouyang Boyan. 1 tahun yang lalu, keponakan Ouyang Boyan, Ouyang Dihua, meninggal karena Lin Ming. Tapi, karena status unik Lin Ming, dia tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Tentu saja, sebaliknya, Lin Ming pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ouyang Boyan. Budidaya Ouyang Boyan telah mencapai puncak alam Xiantian awal, dan hampir mencapai alam Xiantian tengah. Sebagai salah satu tetua senior dari 7 lembah mendalam, ada banyak kekuatan rumit yang mendukungnya dari belakang. Lin Ming tidak punya bukti bahwa Ouyang Boyan telah mencoba membunuhnya, tapi bahkan jika dia melakukannya, akan sangat sulit untuk menjatuhkannya. Lin Ming hanya bisa menghindari Ouyang Boyan. Dia bahkan telah mempercayakan Qin Xia untuk mengatur orang tuanya ke tempat yang aman, karena takut akan pembalasan Ouyang Boyan. Benih-benih kebencian telah tertanam dalam hati Ouyang Boyan. Tapi setelah Lin Ming pergi ke Divine Phoenix Island, Ouyang Boyan hanya bisa memimpikannya balas dendamnya tanpa harapan. Dia tidak berpikir bahwa hari ini, dia benar-benar akan mendapatkan kabar baik tentang meninggalnya Lin Ming. Hahaha, langit yang agung itu benar. Anak laki-laki ini telah mati dengan baik. Di loteng yang tinggi, Ouyang Boyan tertawa. Sayangnya, saya tidak dapat membunuh Anda secara pribadi dan menyelesaikan kebencian di hati saya. Ouyang Boyan mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya melengkung membentuk seringai jahat. Kalau dipikir-pikir, kekasih anak laki-laki itu, Qin Xingxuan, juga ada di 7 lembah mendalamku, bagus. Karena aku sendiri tidak bisa membunuhmu, aku akan melampiaskan seluruh amarahku pada kekasihmu. Gadis kecil, jangan salahkan aku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Lin Ming.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.